Iya, copot. Halo semuanya, kenalin nama aku Putu Amelia Khaira Putri, nomor absen 28. Nah, pada video kali ini, aku ingin menceritakan sebuah cerita legenda yang berjudul, ya betul, Batu Menangis. Nah, kisah ini berasal dari Kalimantan Barat. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu apa yang dimaksud dengan cerita legenda adalah cerita rakyat yang turun-temurun dan biasanya sih ada orang yang percaya dan ada juga yang gak percaya sama cerita ini. Tapi kalau aku pribadi percaya sama adanya cerita ini. Nah, buat kalian yang belum tahu cerita tentang Batu Menangis, kalian bisa simak video berikut ini ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat ia masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kian menggelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi yang merupakan putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Dia hanya suka bermake up, berdandan, dan dia pun enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi harus bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba. Dan ibunya berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang karena harus menyelesaikan hasil panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu membawakannya untuk ibu ke ladang, nak?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya pun terkejut dan berkata, "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku. Aku kan habis keramas. Dan jika aku membawakannya ke ladang, kulitku akan jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Saat di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan yang besok akan dijualnya ke pasar. Sang ibu bekerja keras tanpa memikirkan rasa laparnya. Saat lelah, ia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku dan lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, dia langsung pulang ke rumahnya. Betapa terkejutnya ia melihat tidak ada makanan, dan ternyata Darmi tidak memasak sama sekali untuk ibunya. Darmi yang melihat ibunya pulang dari ladang marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, belum makan seharian," ucap si Darmi. Ibunya pun menjawabnya dengan sabar, "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita," ucap sang ibu. "Pasar? Tidak mau, Bu. Nanti kulit aku jadi kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku gak bisa membayangkan nanti kulit aku yang bersih ini jadi ikutan kotor," jawab si Darmi. Pada akhirnya, ibu Darmi pergi sendiri ke pasar, membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak sih, namun cukup untuk membeli kebutuhannya beberapa hari. Dan Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Ibu, bedak aku habis nih. Bisa tolong belikan tidak?" "Iya, nanti ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ya, agar ibu tidak salah beli," jawab sang ibu. Akhirnya, Darmi terpaksa ikut ke pasar dengan ibunya. Tetapi, di tengah perjalanan, ia berbisik pada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan ya. Ibu berjalan di belakangku saja." Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya, "Kenapa begitu, Darmi?"
Tanpa memberi alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajahnya yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampirinya dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Oh, dia siapa Darmi? Dia ibumu?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab, "Oh, ini pembantuku, tentu saja bukan ibuku." Iya, amit-amit deh. Betapa sedihnya hati sang ibu mendengarnya. Namun, hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanannya. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan temannya yang lain. Dan ia juga bertanya, "Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu? Dia ibumu?" "Oh, bukan, dia bukan ibuku, tetapi pembantuku," ucap si Darmi. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih melihat anaknya yang begitu tega mengakuinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga, dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan temannya yang lain. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama seperti teman-teman sebelumnya. Dan dia mengakui ibunya sebagai pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Maka ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar dia menjadi cerah." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Au, ibu, aku kenapa? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan lagi?" ucap Darmi. Sedikit demi sedikit, Darmi pun menjadi batu. Ibunya menangis pilu. "Maafkan aku, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu," ucap ibunya sambil menangis. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan, sambil meminta ampunan kepada ibunya. Sayang, semua sudah terjadi dan tidak bisa kembali lagi. Darmi pun harus tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukumannya atas perbuatan yang telah ia lakukan kepada ibunya, yang sudah merawatnya dan menjaganya hingga dia besar. Batu Darmi tersebut lalu dipindahkan oleh orang-orang setempat dan disandarkan di tebing hingga sekarang, dan batu itu sampai sekarang masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Nah, itulah dia cerita rakyat Kalimantan Barat, Batu Menangis. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh durhaka kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita hingga sekarang ini. Nah, sekian cerita dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan lainnya. Terima kasih. Bye-bye.